Oke, terima kasih Pak Arifin. Dan di sebelahnya sudah hadir Mas Imam. Dan Mas Imam ini adalah alumni dari Al Zaitun, betul? Iya, betul. Oke, kalau tadi sudah mendengar cerita dari Pak Arifin yang katanya beliau terlibat dengan NII, camatnya NII. Kalau dari Mas Imam sendiri gimana sih ceritanya? Bener gak ada di dalam situ ada NII atau sebagai alumni pernah gak terpapar soal itu? Dan bolehlah ceritain juga kehidupan selama di dalam Al Zaitun itu seperti apa sih? Oke, mungkin saya mau menceritakan dulu ya. Saya masuk ke Al Zaitun itu tahun 2005 dan lulus di tahun 2012. Dan kejadian hari ini sebenarnya itu sudah terjadi ketika saya kelas 12 ya tahun 2011 ya, isu-isu NII dan lain sebagainya ya, yang tiba-tiba 10 tahun setelah saya lulus ya, lebih dari 10 tahun lah, ini ada lagi isunya. Dan ketika saya kelas 12 saya menjabat juga di organisasi pelajar Al Zaitun sebagai humas dan informasi. Jadi pada saat itu ya saya juga dengan isu, dulu kan medianya hanya televisi ya, gitu. Media-media hanya televisi, sosial media itu baru Facebook lah, gitu. Dan banyak yang berdatangan juga, dan saya yang bertanggung jawab pada waktu itu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang hari ini ditanyakan juga 10 tahun yang lalu. Betul, masih terulang. Ya. Dan apa ya, pengalaman saya di Al Zaitun ya, tadi ya beberapa santri memang yang hadir atau yang sekolah di sana ya, dari Malaysia, lalu dari Singapura, angkatan saya, adik kelas saya Afrika Selatan waktu itu. Ya bagi saya, pengalaman saya jadi tahu wawasan-wawasan internasional. Ya, wawasan-wawasan internasional. Dan setelah saat saya kelas 12 semester pertama itu ya, karena isu-isu ini makin berkembang, sehingga waktu itu tahun 2011 ya, 11 akhir itu Bapak Muldoko hadir untuk mengadakan kegiatan bela negara yang kebetulan itu angkatan saya. Ya, jadi saya ya dibina untuk bisa membela negara Indonesia ya sampai hari ini ya. Jadi saya nggak mau ibaratnya membahas lagi kaitan hal yang disebutkan tadi ya. Ya karena sudah jelas ya, saya malah yang mendoktrin itu langsung Panglima Pangdam Silawangi ya waktu itu ya, Jawa Barat, seperti itu, Pak Muldoko. Ya kami waktu itu diadakan diklat selama kurang lebih 1 sampai 2 minggu, saya lupa ya. Ya tidurnya ala TNI, terus makannya ala TNI, terus apalagi ya, diklat-diklat seperti Lemhanas lah ya, diklat-diklat seperti tapi yang Lemhanas mungkin level-level SMA lah gitu ya, itu disampaikan. Ya kalau ditanya saya didoktrin menjadi bangsa Indonesia yang baik dan benar. Betul. Seperti itu. Ya, ya mungkin pengalaman-pengalaman itulah yang menjadi saya sampai hari ini. Ya, wawasan kebangsaan dan wawasan internasional. Ya sehingga saya pernah, ya karena sudah tahu ya, jadi saya penasaran dong, wawasan internasional itu seperti apa sih? Saya akhirnya membandingkan dengan wawasan kebangsaan saya dan internasional itu seperti apa. Gitu. Itu aja sih, Pak. Kehidupan di dalam pesantren sendiri seperti apa sih? Kalau menjawab tuduhan-tuduhan nih yang begitu banyak. Ya, kehidupan dalam pesantren saya sudah melihat ya, YouTube-nya Mas Pablo ya, gitu kan, dan Mas Kris gitu ya, yang ada berpart-part ya, ada kunjungan, ya itu nggak jauh beda lah, sama gitu. Kegiatannya itu ya bangun tidur jam 4 subuh gitu kan, ke masjid, terus ke sekolah jam 6.30 itu udah harus di kelas gitu kan, sampai siang.
Sampai siang itu jam 12 terus pulang, olahraga dan lain sebagainya, itu terus selama kita ada di sana seperti itu. Oke. Untuk kegiatan. Siap. Dan kalau melihat tuduhan-tuduhan yang beredar sekarang atau isu-isu yang berkembang di masyarakat, ada gak sih pengaruh yang Mas rasakan di dalam kehidupan Mas sebagai pribadi, sebagai seorang lulusan dari Al Zaitun? Saya, kebetulan setelah saya lulus itu saya mengambil pendidikan S1 di Jerman, waktu itu di Hamburg. Dan ketika saya di sana, ya mungkin terbuka saja gitu. Maksudnya wawasannya juga terbuka dan ya mungkin tidak se-hot sekarang ya isunya ya, karena medianya yang hanya TV ya waktu itu. Ya saya juga bergabung di PPI Hamburg waktu itu tahun 2013 sampai 15 gitu kan, dan ya saya katakan apa adanya, saya alumni Al Zaitun dan tidak ada yang keberatan dengan soal itu gitu. Dan saya waktu itu juga ya sempat magang-magang di waktu itu di sebuah institusi di Jerman lah, ya yang ada di Indonesia ya, DAAD. Saya magang di situ ya nggak ada masalah, intinya profesionalitas gitu, tidak ada ya apa hubungannya antara isu dan personal saya gitu kan. Seperti itu sih paling. Kalau ada cerita dari teman-teman alumni lain yang katanya susah, dia mau menikah akhirnya ditolak karena dia lulusan Al Zaitun. Terus dan ada juga yang katanya di lingkungan kampungnya ada yang meninggal, terus mau memberikan bantuan saja ditolak karena berasal dari lulusan Al Zaitun gitu. Mendengar cerita-cerita seperti itu? Cita-cita itu saya tidak bisa konfirmasi ya, karena belum langsung mendengar dari omongan teman-teman alumni ya. Namun saya juga baru dapat ceritanya dari YouTube kemarin juga kan, episode kemarin, dan saya belum menindaklanjuti gitu, apakah betul. Tapi menurut saya sangat sangat miris ya, miris dalam artian dengan isu yang sebenarnya kan konteksnya ini belum jelas, artinya belum jelas pidananya belum belum ditetapkan, masih sekedar isu yang terus digoreng dan karena belum ada ujungnya, tapi masyarakat Indonesia ini sudah ibaratnya ya sudah mengklaim, menuduh gitu kan. Ya karena balik lagi tadi ya persuasif dari medianya yang sangat kuat sehingga ya terpengaruh pada masyarakat, dan masyarakat ya menuduh juga kepada alumni-alumni. Nah, itu sangat disayangkan. Ya kan, padahal belum masih berjalan terus kan hari ini prosesnya, dan ya belum ada sama sekali bukti-bukti yang sampai hari ini konkret dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi harapan Mas Imam sebagai lulusan Al Zaitun terhadap masyarakat melihat kasus-kasus tuduhan-tuduhan ini tuh gimana, Mas? Ya, balik lagi, saya background komunikasi ya, Mas. Yang menanggapi hal ini menurut persepsi saya kaitan hal ini adalah ujung tombak ini adalah media hari ini. Ya. Dan masyarakat itu punya keinginan atau ya rasa lapar lah kaitan informasi. Yang lebih tepatnya mereka lagi haus kebenaran, ya kan? Lewat mana dia mencari kebenaran itu? Ya hanya media hari ini, salah satu-satunya, gitu. Nah, namun masyarakat juga harus paham, ya dalam ilmu psikologi, ya dan ilmu filsafat, bahwasanya ya namanya kebenaran itu tidak ada yang absolut. Ya, kebenaran itu adalah bias, tidak mutlak. Kenapa tidak mutlak? Ya karena balik lagi, manusia itu tidak sempurna. Ya, manusia itu tidak sempurna. Kenapa? Karena kita melihat informasi kan lewat indera kita, dari mata, telinga. Sedangkan manusia itu adalah tidak sempurna. Nah, balik lagi, yang namanya objek itu kan ada yang namanya blind spotnya. Ya, ada blind spotnya. Nah, masyarakat ini paham gitu. Jangan hanya satu objek saja yang dilihat. Dan media pun juga harus sama. Tidak boleh, atau ya kami sarankan ya, jangan tidak boleh. Kami sarankan
untuk menyajikan sebuah informasi itu dari beberapa objeknya gitu, supaya kelihatan betul satu objek itu. Nah hari ini yang dilihat itu objeknya hanya dari depan saja, blind spotnya ini nggak di apa ya, ibaratnya nggak digubris sama sekali oleh media, ya. Sehingga yang dilihat adalah ya Mas ngelihat saya ya depan saya doang, ya ngelihat saya depan saya doang gitu kan. Tapi yang bisa melihat belakang saya siapa? Ya Mas harus ke belakang saya bergerak, gitu kan? Melihat angle yang berbeda. Betul. Nah itu harapan saya kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa lebih bijak dan ya literasinya lebih perdalam lagi dan ya tidak langsung menjudge. Ya mungkin seperti itu. Setuju. Harapan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Imam selaku dari alumni Al Zaitun.